Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 14 atau 15 Agustus 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Ukhuwah BSD dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Hadithan yang ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita pada kesempatan kali ini membahas hadis yang ke-24. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal annahu qala Ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Taib. Arti dari hadis tadi adalah hadis yang ke-24 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat salah pada malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mencapai kemudaratan terhadapku sehingga kalian dapat membahayakanku, dan kalian tidak akan mampu mencapai manfaat terhadapku sehingga kalian memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir dari kalian, manusia dan jin kalian, semuanya berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir dari kalian, manusia dan jin kalian, semuanya berada di atas hati orang yang paling durhaka di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir dari kalian, manusia dan jin kalian, berada di satu tempat yang luas, lalu mereka meminta kepadaku, kemudian aku berikan kepada setiap orang permintaannya. Hal itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika sebuah jarum dimasukkan ke dalam laut. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu hanyalah amalan-amalan kalian. Aku mencatatnya untuk kalian, kemudian aku akan membalasnya secara sempurna kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita bahas poin yang pertama, yaitu rawi yang meriwayatkan hadis ini. Tadi disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari, nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Dan nama beliau lebih lengkapnya adalah Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Al-Waqi'ah bin Haram bin Ghifar. Makanya disebut dengan Al-Ghifari. Kemudian beliau berkunyah Abu Dzar. Namanya Jundub bin Junadah. Tapi kunyahnya yang diawali dengan Abu atau Ummu, Abu Dzar. Abu Dzar. Karena beliau dari Ghifar atau keturunan Ghifar, maka disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beliau mempunyai anak namanya Dzar, makanya diberikan kunyah dengan Abu Dzar. Beliau mempunyai anak namanya Dzar, makanya diberikan kunyah dengan Dzar. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diberikan kunyah dengan Abu Dzar? Karena beliau menimbang tepung. Kemudian setelah itu di atas tepung ini ada dzar. Dzar adalah semut. Kemudian beliau tidak menambahkan dari tepung itu sedikit pun. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Unzuru ila hadha, lam yadhhar fi mizan ad-dunya, wa inna mizan al-akhirah la yatishu bi wahidatin minha." Yang artinya, ketika beliau menimbang tepung, kemudian ada semut di atas tepung tersebut. Lalu beliau diam saja, kemudian berkata, "Perhatikan, ini kalau dalam hitungan dunia, semut itu tidak ada nilai beratnya. Tapi kalau dalam hitungan akhirat, maka dia bisa sangat memberatkan timbangan. Maka hati-hati dengan amalan ataupun dosa walaupun seberat dzarrah, seberat semut, maka niscaya akan sangat terlihat kelak di hari kiamat. Sebab inilah akhirnya beliau dinamai dengan atau dikunyahi dengan Abu Dzar. Nah, saat beliau menimbang tepung, ada semut di atas tepung tersebut. Kemudian beliau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari tepung tersebut atau dari semut tersebut. Semut dalam hitungan timbangan dunia tidak terlihat, tetapi dalam timbangan hitungan akhirat sangat terlihat. Makanya jangan sampai remehkan dosa ataupun amal ibadah walau seberat dzarrah. Contoh misalkan kesombongan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari kesombongan. Ya, satu semut di dunia mungkin tidak ada beratnya di dalam timbangan dunia, tapi di akhirat sangat berat. Maka hati-hati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Islamnya Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah ceritanya Abu Dzar ini seorang yang ahli ibadah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kemudian beliau masuk Islam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Disebutkan oleh para ulama sejarah, beliau adalah Rabi'ul Islam, orang yang keempat masuk dalam agama Islam. Orang yang keempat masuk dalam agama Islam. Diceritakan oleh Abdullah bin Samit radhiyallahu an,
Qala Abu Dzar, laqad shallaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin. Wahai Abu Dzar berkata kepada Abdullah bin Samit, wahai keponakanku, aku sudah sholat sebelum bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Kemudian Abdullah bin Samit bertanya, liman, untuk siapa engkau sholat? Kemudian Abu Dzar berkata, lillah, untuk Allah. Kemudian Abdullah bin Samit bertanya lagi, fa aina tatawajjah? Kemanakah engkau menghadap saat sholat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul? Kemudian haitsu wajjahani Allah Subhanahu wa ta'ala, ke arah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepadaku untuk menghadap kepadanya. Intinya Abu Dzar termasuk orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan disebut-sebut sebagai orang yang keempat masuk dalam agama Islam. Dan setelah masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, irji' ila qaumik hatta ya'tiyaka amri. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, pulanglah engkau kepada kaummu sampai datang perintahku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ghifarun ghafarahullahu lahum laha. Ghifar, suatu kaum yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslam salamahallah, dan ia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, adapun beberapa keistimewaan dari sifat-sifat Abu Dzar yang patut kita pelajari dan kita contoh. Yang pertama yaitu Abu Dzar orang yang sangat jujur. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, ma aqallatil ghabra wala adhallatil khadra min rajulin asdaqu min Abi Dzar. Tidak ada yang dilewati oleh padang pasir, kemudian tumbuh-tumbuhan, seorang pun yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Ini sifat yang dimiliki oleh sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sebelumnya saya ingin kasih faedah juga, Allah itu akan mengistimewakan seseorang sesuai dengan kedekatannya kepada Allah. Ini sering terjadi dalam sejarah-sejarah orang-orang saleh. Sebesar kedekatanmu kepada Allah, sebesar itu pula pengistimewaan Allah kepada engkau. Contoh Salman Al-Farisi. Dia berusaha untuk taat, akhirnya diberikan oleh Allah keistimewaan. Bahkan disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai alul bait. Jadi sebesar ketaatanmu kepada Allah, sebesar itu pula pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu pula pemberian kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin mulia baik di tengah manusia ataupun di tengah Allah, maka berusahalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Dzar tadi, sebelum diutusnya menjadi nabi dan rasul, maka beliau beribadah kepada Allah 3 tahun. Maka akhirnya beliau pun diberi petunjuk untuk masuk Islam. Maka begitulah semestinya kita sebagai seorang muslim, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ibadahnya Abu Dzar. Coba perhatikan ibadahnya Abu Dzar. Istri Abu Dzar ditanya tentang ibadahnya. Qalat kana naharuhu ajma' fi nahiyatin yatafakkar fima huwa sa'irun ilaih.
Kebiasaan siangnya Abu Dzar adalah beliau masuk ke dalam kamar bertafakkur. Bertafakkur untuk apa? Untuk memikirkan kira-kira nanti setelah mati apa yang akan dirasakan dan apa yang akan terjadi pada diri beliau. Ini ibadah tafakkur yang di zaman sekarang, ibadah tafakkur ini sangat susah dikerjakan karena ada mainan di tangan kita. Tidak ada tafakkur di zaman sekarang kecuali yang melepaskan HP-nya. Kecuali yang melepaskan HP-nya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar adalah sekitar 281 hadis. 281 hadis. Nah, dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau keluar dari kota Madinah dan tinggal di sebuah tempat yang kecil yang bernama Ar-Rabadzah. Yaitu sebuah daerah kecil dekat dengan kota Madinah. Ketika mau meninggal, jadi beliau tinggal di situ, masuk Islam, kemudian beliau pergi ke tempat di situ. Kemudian ketika mau meninggal, istrinya menangis. Lalu Abu Dzar bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang istri menjawab, "Wa ma liya la abki wa anta tamutu bi falat minal ard wa la yadani li bina'shika wa laysa ma'ana thawbun yas'uka kafanan wala lak." Yang artinya, kenapa aku tidak menangis sedangkan engkau akan mati di sini, di sebuah daerah padang pasir, dan aku tidak mempunyai bekal untuk mengurus jenazahmu, dan tidak ada bersama kita kain yang mencukupi untuk mengkafanimu, dan itu juga engkau tidak memilikinya. Kemudian Abu Dzar berkata, "La tabki wa abshir." Jangan engkau menangis dan bersabarlah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yamutu baina mur'aini muslimaini waladani aw thalatha fayasbirani wa yahtasibani fayuriyani an-nar abadan. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mati di antara dua orang muslim, dua anak atau tiga, lalu mereka berdua itu sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak akan pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka sama sekali. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nafarun ana fihim. Dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku termasuk orang di dalamnya. La yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ard yashhadu isabatun minal mu'minin. Sungguh salah seorang di antara kalian akan mati di tengah padang pasir dan akan disaksikan oleh sekelompok dari kaum mukminin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang menarik di sini Abu Dzar berkata, "Wa laisa min ulaika nafar ahad illa waqad mata fi qaryah wa jamaah." Waktu itu yang hadir di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan, tidak ada seorang pun yang meninggal dari orang-orang yang hadir itu kecuali dia meninggal di desa, meninggal di kampung-kampung mereka, bukan di padang pasir. Wa inni ana alladzi amutu bi falatin minal ardh. Dan ternyata aku orang yang tinggal di padang pasir dan aku akan mati di situ. Seperti sekarang ini. Wallahi ma kadzabtu wala kudzibtu. Lihat ini. Ini yang menarik. Demi Allah, aku tidak berdusta akan hadis ini. Dan demi Allah, aku pun tidak dibohongi oleh Rasulullah SAW. Fa'absirit tariq. Maka akan ada jalannya insyaallah ta'ala. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita para ikhwah, bahwa salah satu keistimewaan para salafus saleh, mereka sangat percaya terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengimani apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang kita lihat dari ulama-ulama di zaman sekarang.
sangat-sangat percaya terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kita dalam keadaan seperti ini, bahwa seorang mendengar hadis Rasul, nanti akan ada yang meninggal di antara kalian, misalkan ini Rasulullah, kemudian ada orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Nanti akan ada orang yang meninggal di antara kalian, seorang meninggal di tengah padang pasir. Dan tidak ada yang menolongnya kecuali sekelompok dari kaum mukminin. Kata Abu Dzar, yang hadir pada waktu itu semuanya meninggal di desa, semuanya meninggal di kampung. Tinggal aku yang meninggal memang di tengah padang pasir. Dan aku yakin Rasulullah SAW tidak berdusta. Ya, padahal waktu itu tidak ada kenyataannya, tidak ada yang barang yang dilihat. Nggak ada orang yang menolong beliau. Nah, inilah bedanya keimanan para salafus saleh dengan orang-orang setelahnya. Mereka sangat mengimani hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini patut menjadi contoh bagi kita bahwa harus benar-benar mengimani hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam qalbu, bukan euforia saja, bukan karena dilihat orang saja, tapi karena memang iman yang menancap di dalam qalbu seseorang. Ini para ikhwah. Apa yang terjadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi adalah akhirnya datang sekelompok dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud ketika datang dengan sekelompok orang berkata sambil menangis, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'atsu wahdaka. Engkau wahai Abu Dzar berjalan keluar dari kota Madinah sendirian, kemudian mati sendirian, kemudian dibangkitkan sendirian. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah dan disolatkan jenazahnya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi poin pertama, biografi rawi yang meriwayatkan hadis ini. Taib. Poin yang kedua adalah apa urgensinya hadis ini, pentingnya hadis ini sampai dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyahnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkata Imam Nawawi, "Hadza haditsun sahih." Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rawinahu fi sahih Muslim wa ghairihi. Kita riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dan selainnya. Wa rijalu isnadihi minni ila Abi Dzar kulluhum dimashqiyun. Para perawi dari hadis ini sampai kepada Abu Dzar seluruhnya adalah orang-orang Dimashq. Orang-orang Dimashq. Dimashq artinya Suriah sekarang, negeri Syam. Wa dakhala Abu Dzar Dimashq. Dan Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau memang pernah ke Dimashq. Jadi kata beliau terkumpul di dalam hadis ini sahih sanadnya dan sahih matannya, ketinggian sanadnya, kemudian juga rantaian rawi-rawi dari hadis ini seluruhnya adalah orang-orang Damaskus. Rantaian hadis ini seluruhnya adalah orang-orang Damaskus. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang hadis ini, "Laisa li ahli Syam haditsun asyrafa min hadzal hadits." Tidak ada hadis yang lebih istimewa, lebih mulia bagi penduduk negeri Syam kecuali hadis ini. Ini kedudukan hadis ini sangat tinggi. Kemudian berkata Abu Idris Al-Khawlani, "Idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi." Abu Idris Al-Khawlani berkata, jika beliau meriwayatkan hadis ini beliau berlutut. Beliau berlutut saking istimewanya hadis ini, karena kan hadis ini hadis qudsi, Allah berfirman di dalamnya.
Makanya berkata Al-Jardani, hadza haditsun 'azimun 'alaihi madarul Islam. Hadis ini adalah hadis yang agung yang mengumpulkan poin-poin tentang keislaman, poin-poin tentang keislaman. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-Nya. Ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah ma yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbi azza wa jalla fi'ula. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh para ulama hadis al-hadithul ilahi. Nama lain dari hadis qudsi adalah al-hadith ilahi. Dan jumlah hadis qudsi lebih dari 100 hadis. Sebagian ulama mengumpulkan hadis-hadis qudsi ini. Di antaranya di dalam kitab Al-Maqasid As-Saniyah fil Ahadithil Ilahiyah. Di dalamnya terdapat sekitar 100 hadis. Kenapa dinamakan qudsi? Para ulama ahli hadis mengatakan, oh iya, saya sekalian mohon doa. Alhamdulillah tesis saya selesai. Kemudian sudah disetujui untuk masuk sidang. Mudah-mudahan pekan ini saya sidang. Judulnya perlu dikasih tahu nggak? Nanti heboh lagi judulnya. Judulnya adalah Naqdu al-istidlal bil ahadith wal athar ala masyru'iyatil haul fi Indonesia dirasatan hadithiyatan tahliliyatan. Kritik pendalilan dengan hadis-hadis dan athar-athar atas pensyariatan haul di Indonesia. Kritik analisis dari ilmu hadis. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Dan yang paling utama ilmunya bermanfaat. Di tengah kesibukan menjadi pimpinan pesantren, di tengah kesibukan safar dakwah, kadang-kadang belajar di mobil sambil ngantuk-ngantuk. Kadang-kadang kuliahnya kan beda, kuliahnya tidak seperti waktunya beda. Saya kadang kuliah jam 1 malam, jam 2 malam, besok paginya harus ngajar, besok paginya harus dakwah. Kenapa baru sekarang? Ya karena ingin nambah lagi, ingin belajar lagi intinya itu. Ingin belajar lagi. Alhamdulillah selesai. Taib. Kenapa dinamakan qudsi? Karena nisbat atau penyandaran kepada az-zat al-ilahiyah al-qudsiyah, zat Allah yang suci. Dan suci maksudnya qudsi. Makanya disebut dengan al-hadits al-qudsi. Ada lagi yang mengatakan kenapa disebut dengan hadis qudsi? Li'annahu yatanawalu ma yata'allaq bi taqdisillah wa tanzih. Karena hadisnya mengandung apa yang menunjukkan kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala dan pembersihan Allah dari aib dan kekurangan. Maka yang disebut dengan qudsi. Wa bayan qudratihi wa infiradihi bi syu'unil khalq wal amri wat tadbiri wal hukm. Dan juga kenapa disebut dengan qudsi? Karena ingin menjelaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, mencipta, berkuasa di alam semesta ini. Makanya disebut dengan hadis qudsi. Nah, itu beberapa sebab mengapa disebut dengan hadis qudsi. Yang pertama untuk menisbatkan kepada zat Allah yang qudsi, yang kudus. Kudus itu artinya suci. Sebab yang kedua karena di dalam hadis qudsi biasanya mengandung pengagungan terhadap Allah, kesucian akan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, biasanya dalam hadis qudsi menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang
kebesaran Allah di dalam penciptaan, pengaturan, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dengan hadis-hadis biasa? Maka hadis-hadis biasa macam-macam isinya. Ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan hukum-hukum halal dan haram, ada yang berkaitan dengan muamalah, ada yang berkaitan dengan adab dan akhlak, ada yang berkaitan dengan sejarah, ada yang berkaitan dengan tafsir. Adapun hadis qudsi khusus untuk memperlihatkan tentang keagungan, kemuliaan, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan tentang apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran kan Allah berfirman, kalau hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla fi'ula. Nah sekarang apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Itu kan juga firman-firman Allah juga. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama tentang bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk tahaddi, untuk menantang musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mukjizat. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah. Bahkan sampai kepada Shad, itu Allah berfirman dengan hurufnya dan dengan suaranya. Didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan maknanya dari Al-Quran. Adapun hadis qudsi, maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah, sedangkan lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada khilaf. Saya tidak ingin masuk ke dalam situ karena kita bukan belajar ilmu mustalah hadis. Ya. Kemudian pada ikhwan yang ketiga adalah diharamkan untuk memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Sedangkan tidak diharamkan pada hadis qudsi, membaca hadis qudsi bagi orang yang junub. Yang keempat, Al-Quran seluruhnya adalah qat'i. Qat'i itu sesuatu yang menunjukkan kepada validnya sesuatu tersebut. Karena dinukilkan secara mutawatir. Dinukilkan secara mutawatir maknanya adalah bahwa Al-Quran, surat Al-Fatihah misalkan, dinukilkan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, sekian banyak para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, dan tidak ada satu orang pun dari mereka yang bersepakat untuk berdusta bersama-sama. Itu namanya mutawatir. Ya. Surah Al-Fatihah itu banyak para sahabat yang meriwayatkannya kepada para tabi'in, bahkan kepada para sahabat yang lain. Tapi mereka tidak mungkin berdusta secara bersama-sama. Nah, itu Al-Quran dinukilkan secara mutawatir. Sedangkan hadis qudsi tidak mesti disyaratkan menunjukkan kepada sesuatu yang qat'i, yang valid. Artinya hadis qudsi ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang hasan, ada yang lemah sesuai dengan sanad rawi yang ada di dalam hadis tersebut. Yang kelima, Al-Quran membacanya adalah ibadah. Diganjar satu hurufnya dengan 10 pahala kebaikan. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Membacanya tidak dianggap sebagai ibadah. Yang keenam, hadis qudsi
adalah Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril sebagai wahyu. Beda dengan hadis qudsi, kadang dibawa oleh Jibril, kadang melalui mimpi, kadang melalui ilham, seperti nafatha fi ra'i, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Jibril membisikkan kepada diriku. Nah, Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu Jibril mendengar Allah berfirman, kemudian firman tersebut dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah 6 bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, kita tahu dari mana para ikhwah bahwa ini Al-Quran, ini hadis qudsi? Tentunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kepada para sahabat, maka beliau memilah-milih, ini Al-Quran, ini hadis qudsi. Taib. Sekarang kita masuk kepada syarah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah. Saya bacakan syarahnya. Perhatikan baik-baik. Taib. Penulis berkata, qauluhu inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Qala ba'dul ulama ma'nahu la yanbaghi li wa la yajuzu alayya kama qala ta'ala wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan. Fadh-dhulmu muhalun fi haqqillahi ta'ala. Artinya sabda Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Apa makna dari perkataan ini? Dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil 'Id. Sebagian ulama berkata, maknanya kezaliman tidak layak bagiku dan tidak mungkin terjadi padaku. Itu maknanya. Kezaliman tidak pantas bagiku. Ya, artinya tidak pantas Allah berbuat zalim dan tidak mungkin terjadi padaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak layak bagi Allah Ar-Rahman mengambil seorang anak. Wa ma yanbaghi lir-Rahman an yattakhidha waladan, sebagaimana keyakinan kaum Nasrani. Tidak layak bagi Allah mengambil seorang anak. Sama ini, tidak layak bagi Allah berbuat zalim. Tidak layak bagi Allah. Itu makna dari sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak layak bagi Allah berbuat zalim. Nah, maka kezaliman adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terjadi kezaliman pada diri Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim. Tidak layak bagi Allah berbuat zalim. Taib. Kemudian penulis berkata, qala ba'dhum fi hadzal hadits la yasughu li ahadin an yas'al Allah ta'ala an yahkuma lahu ala khasmihi illa bil haqq biqaulihi subhanahu inni haramtu adh-dhulma ala nafsi fahuwa subhanahu la yadhlimu ibadah fa kaifa yudhannu dhannun annahu yadhlimu ibadahu li ghairihi. Nah, ini menarik ini. Sebagian ulama berkata tentang hadis ini, tidak pantas seseorang meminta kepada Allah agar Allah memenangkan dirinya atas lawannya kecuali dengan kebenaran. Apa maksudnya? Gini, saya bermasalah dengan bapak, kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkan saya walaupun dengan cara yang zalim. Maka doa yang seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena Allah saja tidak layak berbuat zalim. Bagaimana Allah menolong hambanya untuk berbuat zalim kepada orang lain? Paham maksud saya? Itu makna daripada apa yang disebutkan oleh penulis. Tidak pantas seseorang meminta kepada Allah agar Allah memenangkan dirinya atas lawannya kecuali dengan kebenaran. Ini nggak boleh orang mengatakan pas di pengadilan dia sudah salah. Dia sudah yang bersalah sebenarnya. Kemudian dia berdoa kepada, ya Allah, menangkan saya dalam kezaliman ini.
Nah, itu nggak boleh berdoa demikian. Paham maksud saya? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi subhanahu inni haramtu dzulma ala nafsi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Fahuwa subhanahu la yadhlimu ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Maka bagaimana mungkin seseorang menyangka Allah akan menzalimi sebagian hambanya untuk kepentingan hamba yang lain? Boleh minta kepada Allah agar orang zalim meminta kepada Allah untuk dimenangkan terhadap orang yang ia zalimi. Ini enggak boleh. Kemudian tidak boleh juga kita meminta kepada Allah agar kita menang untuk menzalimi orang lain. Enggak boleh. Itu doa yang seperti itu tidak diperbolehkan dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, wa kadzalika qal fala tadhalamu. Al-ma'na al-mazlum yaqtassu lahu min adh-dhalim. Wa hudhifat ihda at-ta'aini takhfifan asluhu fala tatadhalamu. Yang artinya adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian saling menzalimi. Saling menzalimi. Berarti ada dua orang. Bukan hanya satu berbuat zalim, tapi saling menzalimi. Maknanya orang yang dizalimi akan diberi hak qisas dari orang yang menzaliminya. Lafaz asalnya adalah fala tatadzalamu. Lalu salah satu huruf taknya dihapus untuk meringankan pengucapan. Apa maksudnya para ikhwan? Jadi gini, kita terzalimi oleh orang lain, maka jangan kita balas kezaliman tersebut terhadap orang lain. Kenapa? Karena di akhirat nanti yang terzalimi akan mengambil haknya dari orang yang menzalimi. Paham ini para ikhwan? Jadi orang berbuat zalim kepada kita, maka tidak boleh kita balas dengan kezaliman. Tidak boleh kita balas dengan kezaliman. Kenapa tidak boleh dibalas dengan kezaliman? Karena nanti yang berbuat zalim bagaimanapun dia pasti akan diqisas di hari kiamat. Dan orang yang terzalimi akan mendapatkan haknya di hari kiamat. Maka jangan saling berbuat zalim. Maka jangan saling berbuat zalim. Ustadz, masa anak kita misalkan contohnya, masa anak kita dibunuh, kita nggak bunuh anaknya Ustadz? Maka jawabannya, kita ajukan ke pengadilan kalau memang ingin dikisos. Tapi kemudian anak kita, na'udzubillah, dibunuh orang, kemudian kita datang juga dengan pistol, kita bunuh juga di tempat, maka ini tidak apa? Diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Apa sebabnya tadi? Karena si pembunuh akan apa Pak? Dikisos. Kapan dikisos? Kalau tidak di dunia maka di akhirat. Yang terbunuh anaknya akan mendapatkan haknya. Nah ini maksudnya fala tatadzalamu, jangan kalian saling menzalimi satu dengan lain. Karena nggak akan selesai nantinya. Ustadz, dia mencuri barang saya. Ini contohnya. Dia mencuri barang saya curi balik. Boleh nggak begitu? Enggak. Fala tatadzalamu. Ini faedah menarik dari Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah. Tidak boleh saling menzalimi. Lalu bagaimana orang yang terzalimi Ustaz? Dia boleh berdoa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang terzalimi tidak ada batasan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang terzalimi salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Adapun membalas kezaliman boleh enggak? Tidak boleh. Paham ini para ikhwan? Kenapa tidak boleh? Apa jawabannya tadi? Nanti bagaimanapun yang menzalimi akan mendapatkan
qisas. Yang terzalimi bagaimanapun akan mendapatkan haknya. Nah, ini faedah menarik, luar biasa. Wa qawluhu kullukum dhalun illa man hadaitu wa kullukum 'arin illa man kasautu wa kullukum ja'i illa man at'amtu tanbihun ala faqrina wa ajzina an jalbi manafi'ina wa daf'i madarrina illa an yu'inana Allah subhanahu ala dhalik. Yang artinya, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tadi, kalian semuanya tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Kalian semuanya telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Kalian semuanya lapar kecuali orang yang aku beri makan. Ini adalah peringatan, ini penting. Ini adalah peringatan tentang kefakiran dan kelemahan kita sebagai manusia. Dalam mendatangkan manfaat untuk diri kita, menolak dari diri kita kemudaratan. Kecuali bila Allah menolong kita. 2 hari yang lalu saya dengar kajian Syekh saya, Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi, hafizahullah, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau waktu itu menjelaskan tentang kefakiran seorang manusia mukmin terhadap Allah. Kata beliau, apapun prestasi ibadah yang pernah kita kerjakan, dari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, apapun prestasi ibadah, maka jangan pernah merasa itu adalah engkau sendirian yang berbuat tanpa ada andil Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebuah kesombongan. Jangan pernah sombong, kata beliau, dengan apa yang sudah kita kerjakan dari amal ibadah. Dan ini juga nasihat bagi kawan-kawan yang sudah mengenal dakwah sunnah ini, yang kemudian ada semacam rasa kesombongan dan percaya diri berlebih bahwa kunci surga sudah di tangan kami, orang-orang salafiyin, pasti di atas sunnah, pasti di atas tauhid. Tapi sebenarnya saat sendirian semua larangan-larangan Allah dilanggar. Maka hati-hati, kata beliau. Lalu beliau menyebutkan perkataan menarik sampai beliau menangis terseduh-seduh, dan saya nggak pernah melihat beliau menangis. Kata beliau, kalau seandainya ada seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya, setelah lahir dia sujud sampai dia mati, maka ibadah yang dia lakukan tersebut semuanya adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang hamba membanggakan ibadah tersebut, karena semuanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menangis terseduh-seduh. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus merasa fakir terhadap Allah. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak bisa mengerjakan apapun. Kalau bukan karena Allah, maka tidak akan bisa hinggap hidayah sunnah ini kepada kita. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mengetahui apa itu dakwah sunnah, dakwah salaf yang mulia ini. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa dimudahkan untuk sholat subuh berjamaah mendengar kajian setelah ini. Kalau bukan karena Allah, terus seperti itu. Tumbuhkan rasa itu. Merasa fakir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat fakir terhadap Allah. Sangat berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat suka hamba-hamba yang demikian. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini, kalian semuanya orang tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, kalian semuanya yang telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, kalian semuanya adalah orang yang lapar kecuali yang aku beri makan. Itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kita ini yang sangat fakir terhadap Allah. Dan itu yang paling disukai oleh Allah dari diri seorang hamba. Merasa memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa berhajat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kadang sering hilang dari diri kita. Kapan Pak sering hilangnya? Kalau sudah banyak nikmat yang Allah beri. Lupa kita.
entah itu pakaian, makanan, tempat tinggal. Kalau sudah banyak nikmat yang Allah beri, lupa. Kadang-kadang kesombongan timbul. Wah, ini semua karena kepintaran saya. Selesai menulis tesis dengan segala macam kegiatan-kegiatannya. Ini semua karena keahlian saya. Nggak bisa, para ikhwan, nggak akan bisa. Kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa. Kalau bukan ada kemudahan dari Allah, sepintar apapun orang tersebut tidak akan pernah bisa. Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah jika menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Kalau tidak ada kun, maka tidak akan pernah jadi sesuatu apa. Kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa sombong dengan ilmu yang engkau miliki, dengan hidayah yang engkau miliki, dengan amal ibadah yang engkau miliki. Yang patut dilakukan kalau begitu apa, Ustaz? Bersyukur kepada Allah. Bersandar diri kepada Allah, ini semua petunjuk dari Allah, ini semua adalah karunia engkau ya Allah, awalan wa akhiran. Ini menarik. Di zaman yang sebagian orang kadang-kadang terlalu menyombongkan dirinya dengan hidayah yang dia dapatkan. Seperti dalam pertanyaan-pertanyaan kepada Ustaz, kadang-kadang, Ustaz, orang-orang awam di sekitar kami, Ustaz, seperti itu. Seakan-akan dia orang berilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perasaan seperti ini, salah satunya buah manisnya adalah membuat kita senantiasa bersandar kepada Allah. Apapun manfaat, maka semuanya datang dari Allah. Apapun mudarat, maka yang menahannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ayat yang sering dibaca oleh para ulama. Perhatikan ayatnya baik-baik. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu wa iyamsaskallahu bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Allah sendiri. Jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-An'am ayat 17. Ada lagi ayat yang semisal dengannya. Surat Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kalau Allah ingin rahmati si fulan, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin memberikan rahmat kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa memberinya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu penulis berkata, perhatikan, wa huwa yarji'u ila ma'na ila ma'na la haula wa la quwata illa billah wa liya'lamil 'abdu annahu idza ra'a athara hadhihi an-ni'mati 'alayhi anna dhalika min 'indillah wa yata'ayyanu 'alayhi syukrullah ta'ala wa kullama izdada min dhalika yazidu fil hamdi wasyukri lillahi ta'ala. Yang artinya makna semua yang kita bicarakan tadi kembali kepada kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan
Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa ketika ia melihat bekas-bekas nikmat pada dirinya, semua itu berasal dari Allah. Maka wajib baginya bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang ia dapatkan, semakin bertambah pula pujian dan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di semuanya kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Kalau ada yang sulit-sulit, baca zikir la haula wala quwata illa billah. Badan sedang capek, baca zikir la haula wala quwata illa billah. Dan ucapan la haula wala quwata illa billah ini adalah bibit yang merupakan bibit-bibit di surga, dari pohon-pohon surga. Maka siapa yang ingin mendapatkan pohon-pohon surga, maka bacalah banyak-banyak apa? La haula wala quwata illa billah. Taib. Kemudian qauluhu fastahduni ahdikum, ai utlubu minni al-hidayah. Yang artinya, adapun firman Allah dalam hadis qudsi ini, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan kalian petunjuk. Maksudnya, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, wal jumlatu fi dzalika an ya'lamal 'abdu annahu talabal hidayah min maulahu fahadahu. Walau hadahu qabla an yas'alahu lam yab'ud an yaqula innama utitu ala ilmin 'indi. Ini menarik. Allah berfirman, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Kesimpulannya adalah, hendaknya seorang hamba mengetahui bahwa ia meminta hidayah kepada Allah, lalu Allah memberi hidayah kepadanya. Sesungguhnya, seandainya Allah memberi hidayah sebelum ia meminta, bisa saja ia berkata, aku diberi hidayah karena ilmu yang ada pada diriku. Apa maksudnya ini para ikhwan? Jadi gini, intinya semua dari Allah. Petunjuk yang kita dapatkan, maka itu karena kita minta petunjuk kepada Allah. Petunjuk yang kita dapatkan karena kita apa? Minta petunjuk kepada Allah. Karena kalau ada orang mengatakan, oh saya diberi petunjuk tanpa saya meminta, nanti akan ada orang yang sombong. Ini petunjuk ini saya dapatkan karena ilmu yang saya miliki. Nah, itu bahayanya. Maka seorang hamba semestinya senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Siapa yang minta petunjuk, Allah akan kasih. Agar supaya tidak sombong. Kalau ada orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk, sebelum dia meminta, dia nanti mengatakan bahwa petunjuk ini karena kepintaran saya, bukan karena permintaan saya kepada Allah SWT. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi intinya hadis ini faedahnya menghilangkan kesombongan di dalam diri. Mintalah petunjuk kepada Allah. Dengan minta petunjuk, maka Allah akan memberi kepadanya petunjuk. Sering-sering minta petunjuk kepada Allah. Tujuannya agar kita tahu bahwa petunjuk ini datang dari Allah. Tujuannya agar kita tidak sombong. Karena sebagian orang ada yang dapat petunjuk dan dia mengatakan, oh saya nggak pernah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti karena ilmu yang saya dapati. Nah, disitulah kesombongannya. Itu yang tidak boleh. Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, wa kadzalika kullukum ja'i illa ila akhirih, ya'ni annahu khalaqal khalqa kullahum dhawi faqrin ila at-ta'am, fa kullu ta'im kana ja'ian hatta yut'imuhu Allah bisawqir rizqi ilayhi wa tashihil alat allati hayya'aha lahu. فلا يظنن ذو الثروة أن الرزق الذي في يده وقد رفع إليه فيه أطعمه إياه أحد غير الله سبحانه وتعالى. Lihat ini, menarik sekali. Ya, ini sebelum saya bacakan artinya, ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, Ustaz, kekayaan ini saya dapatkan karena saya kan pintar, saya kerja. Masa itu dikatakan dari Allah? Coba perhatikan. Bagaimana itu benar memang dari Allah? Coba perhatikan ya. Demikian pula firman Allah yang berbunyi, kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makanan. Kalian semua telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Sampai
akhir kalimat di dalam hadis tersebut, maksud daripada perkataan ini adalah Allah menciptakan seluruh makhluk dalam keadaan memerlukan makanan. Maka setiap orang yang makan sebelumnya adalah lapar sampai Allah memberinya makan dengan menggiring rezeki kepadanya. Ya. Kalau ada orang bilang sekarang, Ustadz, ini kan nasi uduk saya yang beli pakai uang saya. Datang Allah dari mana ini? Allah mendatangkannya dari mana? Ini kan pakai uang saya. Lihat, jawabannya adalah, dan Allah telah menyiapkan alat-alat serta sebab-sebab yang Allah sediakan untuknya. Karena itu, orang yang memiliki kekayaan jangan sekali-kali menyangka bahwa rezeki yang berada di tangannya dan yang telah sampai kepadanya diberikan oleh selain Allah. Kenapa? Karena kita bisa dapat uang karena Allah menyediakan sarana agar kita bisa bekerja. Dengan bekerja tersebut kita dapat uang, rezeki. Kalau Allah tidak sediakan, maka kita tidak akan bisa bekerja. Kaki yang disediakan oleh Allah, mata, tangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua membuat kita akhirnya bisa bekerja, yang akhirnya dengan bekerja tersebut kita mendapatkan rezeki. Dengan rezeki tersebut kita bisa beli makanan. Ini semua hakikatnya, semua makanan, minuman, pakaian, alat transportasi, sandang, pangan, papan, semuanya berasal dari siapa? Allah. Itulah yang dimaksud semuanya berasal dari Allah. Kenapa? Karena semua sarana, semua alat, semua fasilitas, siapa yang menyediakan? Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa fihi aidan adabun lil fuqara. كأنه قال لا تطلبوا الطعام من غيري فإن هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم فاستطعموني أطعمكم وكذلك ما بعده. Nah, ini faedah menarik dan saya ada cerita akan hal ini. Di dalam hadis ini juga terdapat adab bagi orang-orang miskin. Perhatikan, adab bagi orang-orang miskin. Seakan-akan Allah berfirman, janganlah kalian meminta makanan kepada selainku. Minta makanan hanya kepada Allah. Karena orang-orang yang kalian minta, itu pun aku yang memberi kepada mereka makanan. Maka Allah berfirman, mintalah makanan kepadaku. Niscaya aku akan memberi kalian makan. Demikian pula kalimat setelahnya. Ini membuat kita sebagai, kalau seandainya ada sebagian dari kita yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, maka jangan pernah menjadi peminta-minta terhadap orang. Jangan pernah. Kenapa? Karena orang yang kita mintai, mereka pun minta kepada Allah. Mereka pun diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak dalam sebuah majlis. Ada orang miskin yang sering menjadi beban di masyarakat, sering minta-minta di kampung tersebut. Orang-orang kampung bosan dengan orang ini. Maka mereka seluruhnya bersepakat, kalau ada si miskin ini minta-minta kepada kita, kita arahkan saja kepada orang yang paling kaya di kampung kita. Seluruhnya sepakat. Datanglah si miskin ini, minta. Oh sudah, minta sana. Itu sana yang paling kaya. Datang kedua, minta sana, ke sana yang paling kaya. Minta sana, terus diarahkan kepada orang yang paling kaya. Datanglah dia ke rumah orang yang paling kaya tersebut. Kemudian ketika dia berkata, adakah si fulan? Kemudian kata orang di dalam rumah, si fulan sedang berada di masjid. Silahkan engkau datang ke masjid. Masuklah dia. Ternyata si fulan di pojokan, sedang minta. Si fulan yang kata orang kampung tadi orang paling kaya, dia pun sedang minta sama Allah. Kata orang si miskin ini, kalau dia saja minta dan saya ingin minta sama dia, mendingan saya minta kepada yang dia minta. Paham ini para ikhwan? Ini subhanallah. Faedah-faedah menarik. Dan begitulah kadang-kadang
faedah-faedah keluar dari dalam majlis-majlis para ulama rahimahumullah ta'ala, dan itu sulit untuk dilupakan faedah-faedah tersebut, dan tidak akan pernah kita dapati faedah-faedah tersebut kecuali orang yang gemar duduk di majlis-majlis ilmu, gemar duduk di majlis-majlis ilmu. Maka jangan pernah minta kepada manusia, terutama apabila memberatkan orang, tapi mintalah kepada yang seluruh manusia minta kepadanya. Sebagaimana yang sudah saya singgung di awal tadi, kebiasaan para salafus saleh apa Pak? Masih ingat nggak? Sangat percaya dengan hadis Rasul, sangat mengimani hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Siapa yang minta makanan, aku akan beri makan. Masalahnya kadang-kadang kita tahu hadisnya, tapi kita tidak terlalu mengimaninya. Akhirnya kita tidak mengerjakan hadis tersebut. Ini para ikhwah, ini adab orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Jangan pernah minta kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah. Termasuk di dalamnya bernegara. Saya sering mengatakan, wahai kaum muslimin, rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas kalian sebagai rakyat sekarang satu, mendengar dan taat kepada pemimpin muslim yang sah. Dua, bersabar dengan kelakuan pemimpin. Tiga, mendoakan pemimpin agar menjadi pemimpin yang saleh amanah, diberikan pembantu-pembantu yang saleh amanah. Empat, kalau seandainya mendapati pemimpin zalim terhadap rakyat dan rakyat akhirnya hak-haknya terzalimi, berdoalah kepada Allah. Minta hak kalian. Ini solusi yang paling logis dari Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ditanya, wahai Rasulullah, kami mendapati pemimpin yang lebih mendahulukan anaknya, yang mendahulukan pamannya, yang mendahulukan keluarganya, apa yang kami harus lakukan? Kemudian kata Rasulullah SAW, tu'adduna alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tugas kalian sebagai rakyat tunaikan, taati, dengarkan di dalam kebaikan, bersabar saat mendapati pemimpin yang zalim, dan minta kepada Allah yang merupakan hak kalian. Kami misalkan di Kalimantan Selatan, hampir setiap hari mati lampu, Pak. Padam listrik, dan itu memerlukan biaya untuk kami di pesantren karena biaya solar mahal untuk genset, sedangkan santri-santri harus ada kegiatan, nggak bisa mereka nggak ada kegiatan. Itu mahal bagi kami yang tidak ada pemasukan kecuali dari SPP. Nggak ada, pesantren itu nggak ada pemasukan kecuali dari SPP, kecuali kalau dia mempunyai badan-badan usaha, dan itu sulit karena memerlukan juga modal. Kita bukan perusahaan yang profit oriented, enggak. Kita perusahaan yang profitnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering katakan, ini ingin mendudukkan permasalahan saya tidak ada gaji dari pesantren. Saya ngajar dari Senin sampai Kamis, saya rapat, saya ngurus pesantren, enggak ada. Tercatat Ahmad Zainuddin sebagai pegawai kontrak, enggak ada. Dari mulai berdirinya pesantren, bahkan dari mulai berdirinya yayasan sampai sekarang. Berdirinya yayasan 2015 sampai sekarang. Enggak ada. Alhamdulillah. Dan itu niat saya dari awal. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan itu semua. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, kan kasihan. Ya, kita bersabar dengan keadaan tersebut. Kalau ingin dimudahkan mengambil hak kita, minta sama Allah karena Allah yang Maha mengatur. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kalau ingin menasihati, nasihati dengan cara yang berwibawa. Cara yang berwibawa bagaimana? Bukan dengan cara demo.
Itu sangat tidak berwibawa. Sudah desak-desakan, dorong-dorongan, teriak-teriakan. Coba berwibawa. Bawa data, ajukan kepada pemimpin dengan cara yang elegan, datang kepada pemimpin dengan data-data, diterima oleh pemimpin. Itu berwibawa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama kasusnya, minta kepada Allah. Yang merasa terzalimi, yang merasa diambil haknya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah solusi logis dan sangat berwibawa dari Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang sedang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwibawa. Ini syariat Allah. Tapi ya tadi kadang-kadang kita tidak terlalu percaya dengan syariat Allah ini. Beda dengan salafus saleh. Lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, kemudian pulang lagi dari Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pulang lagi sebelum subuh. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? In kana kama qala aw ab'adu min dzalik fa ana usaddiq. Kalau itu yang dikatakan oleh Nabi atau lebih jauh darinya, aku percaya. Aku mengimani. Itu yang kurang dari kita sekarang. Seperti ini. Kalau kalian lapar, kapan lapar? Minta sama siapa? Allah SWT. Bukan demo, mintanya sama Allah SWT. Kemudian ada nanti komentar. Ya sudah di atas sejadah aja, nggak usah kerja. Ah, salah itu. Siapa yang nyuruh begitu? Ente berdoa, kemudian usaha. Paham ya para ikhwah yang dirahmati. Dan saya berpesan kepada siapapun yang ingin mengganti pemimpin, maka pergantian pemimpin harganya tidak murah. Baik dilihat dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang politik, sudut pandang sosiologi, murah, dia nggak murah. Kita harus belajar dari 98, harus belajar. Apa yang terjadi? Siapa yang korupsi sekarang? Mereka dulu yang ya, harus belajar dong, harus cerdas jadi orang. Kerjakan, jadilah rakyat yang bermartabat dengan mengerjakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar, taat dalam kebaikan, bersabar, doakan pemimpin, minta kepada Allah kalau seandainya ingin mendapatkan hak, menasihati dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Berhadap-hadapan, tidak di depan khalayak ramai, tidak perlu juga pakai surat terbuka. Kalau gentle datang. Paham ini Pak? Nah, ini kalau miskin mintanya sama Allah. Bukan mintanya kepada pemerintah. Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih. Nanti Allah akan memberikan sarana-sarana agar kemiskinan itu hilang dari sebagian besar rakyat Indonesia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 1 jam 15 menit saya berbicara. Mungkin ada waktu 5 sampai 10 menit pertanyaan. Ada seorang istri keluar atau kabur dari rumah. Suaminya sudah sebulan lebih karena cekcok mulut, tidak ada KDRT, nafkah wajib, sandang pangan papan terpenuhi, sudah dijemput berkali-kali dengan baik-baik untuk menyelesaikan masalahnya, tetap tidak mau kembali, bahkan menantang untuk minta cerai. Bagaimana hukum istri seperti ini? Sikap suaminya dan sikap suaminya jika telah minta cerai. Catatan, istri sudah menikah 3 kali dan semua cerainya gugat cerai atau minta cerai. Pakaiannya gamis besar dan bercadar. Kenapa ada pakaiannya gamis besar dan bercadar? Memojokkan yang bercadar ini ceritanya. Baik, harus didudukan ini. Saya sering berpesan kalau ada kasus yang seperti ini, libatkan pihak yang ketiga. Pihak ketiga itu ada 2. Yang pertama keluarga dari suami, keluarga dari istri, dan itu sesuai dengan hadis Rasul. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Datangkan hakam, yaitu orang yang
bisa mendamaikan antara dua pihak. Baik itu dari pihak keluarga istri, dari pihak keluarga suami. Pihak yang ketiga, yang kedua adalah orang yang berilmu agama. Orang yang berilmu agama, sehingga didamaikan antara dua hal tersebut. Itu sikap yang baik dilakukan oleh suami. Ya, dia sebagai suami, dia datang kepada keluarga perempuan, kemudian dia datang kepada keluarganya, kemudian bicarakan baik-baik. Kemudian sikap yang kedua ataupun nasihat yang kedua adalah baik si suami, ini sepertinya pertanyaan dari suami ya. Si suami harus benar-benar berpikir matang, minta petunjuk kepada Allah, saya mau lanjut atau tidak dalam pernikahan ini. Kalau memang dia lanjut, maka dia harus berusaha dan bersabar dengan prosesnya, ya. Karena Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, wa annal faraja ma'al karb. Jalan keluar bersamaan dengan kesulitan. Semakin sulit, semakin ada jalan keluar. Ini kalau dia sudah istikharah kepada Allah dan menetapkan dalam kalbunya, saya mau lanjut Ustaz. Nah, usaha kalau mau lanjut. Usaha. Macam-macam usahanya. Tapi kalau dia dari awal memang sudah niatan, saya juga bingung Ustaz. Nah, nggak bisa bingung itu. Harus tetapkan mau lanjut atau tidak. Nah, itu yang kedua. Adapun nasihat saya untuk istri, maka seorang istri tidak pantas keluar rumah kecuali saat dirinya di dalam bahaya, nyawanya, agamanya, kehormatannya, kemudian akalnya dalam bahaya. Misalkan kalau saya tetap di situ Ustadz, saya terbunuh. Saya tetap di dalam rumah itu Ustadz, saya cacat. Nah ini boleh keluar. Tapi kalau seandainya hal-hal itu belum terjadi, maka tidak boleh seorang perempuan keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan urusan pakaian gamis besar dan bercadar, maka tidak menjadikan seorang muslimah akhirnya terjaga dari pelangai yang buruk. Boleh saja dia bercadar, bergamis besar, kemudian akhlaknya buruk. Bukan ukuran. Benarkah futur itu kadang jadi ujian untuk menguji apakah hamba itu tetap berjuang meraih keimanan lagi atau justru mencari kebahagiaan dari maksiat? Iya, yang jelas gini. Hadis Rasulnya berbunyi begini, inna likulli amalin syirratan. Setiap waktu beramal itu ada masa semangat. Walikulli syirratin fatratun. Dan setiap masa semangat ada masa futur. Futur itu diam setelah bergerak. Atau melemah setelah kuat. Itu arti futur. Nah, kalau sudah kena futur dan itu adalah sebuah keniscayaan, kata Rasulullah, faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Siapa yang saat futurnya dia kembali ke sunnahku, dia dapat petunjuk kembali. Tapi kalau dia tidak kembali, dia tidak berusaha untuk kembali, maka dia binasa. Nah, di sini saya sering mengatakan, kemarin hari Kamis saya ngisi kajian dengan judul Al-Muhafadzah 'alal A'malis Salihah. Menjaga amal saleh, terutama di akhir usia. Para ikhwah, dalam penjagaan amal saleh ini ada dua hal. Yang pertama, membiasakan diri untuk beramal saleh. Satu. Yang kedua, selalu membiasakan diri dalam kebiasaan amal saleh tadi. Nah, di dua langkah ini hati-hati jangan sampai sekali-kali seseorang melalaikan kebiasaan amal soleh. Kenapa? Karena kita ini membiasakan beramal soleh itu susah. Saya beri contoh ya, membiasakan baca Quran setelah sholat subuh atau membiasakan baca Quran yang sesuai dengan sunnah di malam hari sebelum tidur. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Itu membuat kebiasaan pada diri kita itu saja itu sulit.
Nah, saat ketika kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan itu, jangan kemudian kita mulai lalai, walau sekali. Karena para ulama mengatakan, ketika dia mulai lalai walau sekali, maka itu menyebabkan akhirnya kebiasaan itu menjadi ditinggalkan. Paham maksud saya, Pak? Ya, membuat kita biasa untuk beramal soleh saja susah, apalagi membuat kita terbiasa dengan kebiasaan amal soleh, menjaga kebiasaan amal soleh itu. Salah satu penyakit orang yang kenapa futur, dia mulai lalai. Saya beri contoh ya Pak. Kebiasaan dari mulai Senin sampai Jumat, saya habis subuh, zikir pagi, zikir habis sholat, zikir pagi. Kemudian baca Quran di masjid. Misalkan kebiasaannya begitu. Sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat. Habis itu baru pulang. Habis itu baru berkegiatan dunia. Kebiasaan saya 4 itu. Sholat subuh, zikir setelah sholat, zikir pagi, baca Quran, sholat 2 rakaat. Baik. Itu saya lakukan dari mulai Senin sampai Jumat misalkan. Sabtu dan Ahad ada kegiatan majelis ilmu. Nah, hari Jumat ada kawan ngajak, Din, nasi uduk yuk. Lagi buka baru tuh promo, enak katanya. Nah, ini kebiasaan yang kita sudah mulai dari Senin sampai Kamis. Yang aturannya Jumat juga begitu. Tapi Jumat ada yang ngajak nyarap nasi uduk. Ini kebiasaan akan runtuh. Paham gak maksud saya? Akan runtuh. Nanti besok-besok Seninnya, nasi uduk deh. Habis zikir setelah sholat, setelah zikir pagi, sudah nggak ada lagi baca Qur'annya. Kenapa? Karena tadi ada kebiasaan yang sudah mulai rancu. Paham ini maksud saya? Nah, sering saya singgung juga ibu-ibu. Kan biasanya ibu-ibu pengajian. Pas bapak-bapak lagi kerja, mereka pengajian. Misalkan Selasa pagi, Selasa duha sampai zuhur. Oke, pengajiannya dari mulai jam 9 sampai zuhur. Dengan segala macam intriknya lah. Ngobrol, bawa makanan, macam-macam lah ibu-ibu ya. Habis zuhur, tuh kan ketawa mereka. Habis zuhur aturan yang sudah diniatkan dan sudah berjalan, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, sholat zuhur, kemudian nyiapin makanan, ngatur anak, kemudian baca Quran. Ini enggak. Suatu saat ada yang ngajak, Mbak, di sana ada kafe baru, Mbak. Habis zuhur yang aturan dia pulang, dia nggak pulang. Nongkrong di kafe. Sehari aja itu kejadiannya. Tapi besok-besoknya kok jadi asik ya. Baca Qur'annya hilang. Itulah yang saya maksud. Membiasakan kebiasaan baik itu sulit. Salah satu kesulitannya adalah apabila kegiatan yang sudah mulai terbiasa dirubah dengan satu hal yang mungkin menurut kita ini sesekali deh. Sesekali itu yang membuat akhirnya rencana dan kebiasaan jadi kacau balau. Paham maksud saya, Pak? Bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak juga begitu. Misalkan nih, habis subuh, zikir setelah sholat, rencananya zikir pagi, kemudian baca Quran, Senin sampai Jumat sudah begitu kerjain. Nah, habis itu minggu pertama aman. Minggu kedua Senin, Selasa, Rabu, Kamis aman. Jumat ada yang bilang, Din, fedel yuk. Pagi kosong. Nggak ada aura terbuka. Kemudian saya, ayo. Yakin besok Senin pasti bingung. Kenapa? Kebiasaan yang sudah dibuat oleh saya sudah dihancurkan. Dan itulah yang dipikirkan oleh pembuat media sosial.
Kebiasaan-kebiasaan dulu kita yang pegang mushaf sudah hilang dengan HP. Ya. Jadi memiliki kebiasaan baik itu sulit. Lebih sulit lagi menjaga kebiasaan baik tersebut. Dan musuh daripada hal itu adalah melalaikan sesekali. Sekali aja. Karena dia akan bertahap. Nah ini para ikhwan dirahmati Allah. Contoh nih. Saya setelah ini selesai sidang selesai. Rencana ingin baca buku ini sampai selesai. Waktunya ini sudah direncanakan. Berjalan dia, ini jalan sepekan 2 pekan. Ada anak di waktu kebiasaan baca kitab, anak minta, "Bah, jalan dong." Oke. Ya. Besoknya pasti nggak bisa. Kenapa? Oh ternyata asik jalan daripada baca kitab. Paham nggak Pak? Memiliki kebiasaan baik itu sulit. Lebih sulit lagi menjaga kebiasaan baik itu. Dan salah satu musuhnya adalah melalaikan kebiasaan baik. Yang menyebabkan kepada akhirnya meninggalkan kebiasaan baik tersebut. Ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya tadi yang bertanya tentang futur, berjuanglah kembali kepada kesunahan amal saleh. Dan perlu perjuangan Pak, perlu perjuangan. Imam Luqai mengatakan, musuh terbesar bagi seseorang siapa Pak? Diri sendiri itu bagaikan gunung yang sangat tinggi, dia harus mencapai puncaknya, kemudian baru dia lewati. Itu perkataan Imam Luqai. Dan itu sesuai dengan hadis Rasul. Al-mujahid man jahada nafsahu. Orang yang mujahid sebenarnya adalah orang yang melawan hawa nafsunya sendiri, dirinya sendiri. Jadi jangan salahkan media sosial, enggak. Jangan salahkan dasar nih edan zaman kita ini, edan zaman edan. Kata Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina wa laysa li zamanina aibun siwana. Kita sering mencela zaman kita, masa kita. Ini memang masa aneh, masa edan. Padahal tidak ada yang edan di zaman kita kecuali kita. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di dalam kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman yang jujur saat di tengah orang banyak ataupun saat sendirian. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.